Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bahagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bahagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bahagian luar, Dia juga yang menjadikan bahagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini, kita diajak untuk melihat diri kita, kehidupan kita. Adakah kita sentiasa menuruti segala arahan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui gerejanya? Ataupun kita sama sekali tidak memperdulikan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita? Kita diajak untuk melihat hati kita. Adakah hati kita benar-benar suci dari segi luaran ataupun dalaman? Sekiranya tidak, kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi yang dikatakan oleh Yesus nampak suci di luar, tetapi dalaman mereka penuh dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini suka untuk memperlihatkan diri mereka. Siapa mereka? Sekiranya mereka pergi ke sinagog, mereka akan duduk di bahagian hadapan supaya mereka dipuji, dimuliakan. Nah, jadi saudara dan saudari, Yesus memberitahu kita mengenai perumpamaan pada hari ini, mengenai pinggan mangkuk yang dicuci bahagian luar, tetapi dalamnya penuh dengan kotoran. Beginilah kehidupan kita. Kadangkala kita mengatakan bahwa kita ini pengikut Yesus, tetapi kita jarang sekali menunjukkannya di dalam perbuatan kita. Jadi saudara dan saudari, mampukah kita membersihkan diri kita dari segi luar dan dalam? Mampukah kita untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang kita perkatakan, apa yang kita imani itu akan kita lakukan di dalam perbuatan kita? Jadi, sekiranya kita merasakan bahwa diri kita ini benar-benar pengikut-pengikut Yesus dan anak-anak Allah melalui pembaptisan kita, marilah kita tunjukkan di dalam perbuatan kita, agar kita sama sekali tidak akan menjadi seperti orang-orang Farisi yang hanya mau dipuji dan dimuliakan. Tetapi kita dengan iman dan kepercayaan kita mahu menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah seorang juru selamat kita yang mampu mengubah kehidupan kita, diri kita, untuk sentiasa taat kepada ajaran-ajarannya. Jadi ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa kita telah dicipta melalui rupa dan gambar Tuhan. Jadi sekiranya kita telah dicipta menurut gambarnya, rupanya, marilah kita kembali kepada diri kita. Marilah kita kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan, agar apabila kita kembali kepada ajarannya, kita sentiasa jujur akan kehidupan kita, akan diri kita. Bukan sahaja jujur kepada diri kita, tetapi juga jujur akan Tuhan yang telah memberi kita kehidupan. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mengubah cara kehidupan kita. Bukan sahaja cara kehidupan kita, tetapi diri kita sendiri. Jadi sekiranya kita mengimani Tuhan,
marilah kita juga lakukan di dalam perbuatan kita. Jangan sesekali kita hanya mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, tetapi kita tidak mengimaninya dan kita tidak melakukan di dalam perbuatan kita. Jadi saudara dan saudari, berusahalah untuk sentiasa taat kepada suruhan-suruhan Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada gerejanya. Biarlah diri kita ini menjadi saksi kepada semua orang bahwa Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Yang ketiga, jika kita berbohong dan tidak jujur kepada orang lain, lambat laun kebohongan kita, ketidakjujuran kita ini akan membinasakan diri kita. Karena apabila orang mengetahui bahwa kita tidak jujur, mereka akan menghindari kita. Mereka tidak akan mempercayai kita. Jadi, marilah kita terus berdoa dan memohon agar Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam diri kita, agar kita tetap jujur di dalam kehidupan kita, agar kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan sentiasa memanggil kita untuk dekat kepadanya. Dan apabila Tuhan memanggil kita, marilah kita kongsikan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada semua orang, agar mereka juga rasa terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan kepada semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.